Halo semuanya, kali ini di channel Twins Alia Asia akan mempraktekkan MPASI homemade terinspirasi dari Dr. Tan Sotien. Langsung saja, untuk karbohidrat nasi putih, kemudian protein hewaninya hati ayam, protein nabati ada tempe, sayuran labu siam, lemak atau LT lemak tambahan, minyak ayam homemade, dan air kaldu ayam homemade. Untuk takaran tidak menggunakan timbangan karena masing-masing bayi kan beda ya mams, jadi untuk saya menggunakan tangan si kembar atau tangan bayi kita sendiri untuk menentukan jumlahnya. Kemudian ini untuk hati ayamnya sudah saya food prep sebelumnya seperti contoh ini, jadi saya tinggal ambil untuk porsi makan 2 kali si kembar, jadi totalnya 4 porsi ya mam. Kemudian ini untuk minyak ayam yang kaya akan nutrisi, saya akan tunjukkan nanti di video selanjutnya. Jadi penyimpanannya itu di kulkas bisa sampai seminggu, itu nanti akan membentuk seperti mentega atau butter. Ini sebelumnya saya siapkan dulu semuanya, panaskan api, kemudian saya menggunakan minyak ayamnya tadi untuk menumis protein hewaninya. Nggak usah khawatir mam kalau hati ayamnya nggak direbus dulu tapi langsung ditumis. Di sini nggak bau sama sekali kok mam, sudah saya coba dan baunya itu justru wangi karena menggunakan minyak ayam homemade itu sendiri. Untuk takaran pertangan itu protein hewani selebar telapak tangan bayi, karbohidrat segenggam tangan bayi, untuk sayur dan buah 2 telapak tangan bayi, kemudian untuk lemaknya sejempol bayi. Di sini setelah hati ayamnya ditumis menggunakan minyak ayam, wanginya akan khas mams. Dan hati ayam ini kaya kan zat besi. Kemudian saya masukkan tempenya, tumis lagi sampai matang. Sekiranya sudah agak matang, kita bisa masukkan sayuran labu siamnya. Di sini sayuran labu siam ini bagus karena seratnya tidak terlalu tinggi. Karena jika terlalu tinggi serat tak larut, maka bisa menyebabkan gas pada bayi dan akan menimbulkan kembung. Kemudian sedikit demi sedikit saya masukkan separuh kaldunya untuk memasak dan agar labu siamnya juga melunak. Jadi ini tadi di food prepnya saya menyimpan semua bahannya di freezer ya mams, agar tahan hingga 1 minggu maksimal. Jadi setelah beli itu saya pisah-pisahin gitu untuk proporsinya. Kemudian ini saya masukkan karbohidratnya, yaitu nasi putih, oh ya mam, saya nggak pakai gula dan garam atau bumbu aromatik karena dengan tujuan bayi saat awal-awal ini agar mengenal rasa asli dari apa yang kita masak. Jadi mereka akan mengenal rasa asli dari bahan-bahan itu sendiri. Terlebih untuk karbo kan sudah ada gulanya juga, jadi untuk bumbu aromatik yang lain itu bayi belum begitu membutuhkan. Dan sebenarnya di dalam kaldu yang saya buat itu, waktu itu saya menggunakan bawang merah, bawang putih. Next saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat kaldu homemade ya mams, dengan menggunakan bawang merah, bawang putih, dan saya berencana untuk menambahkan bawang bombay agar bayi mengenal perlahan-lahan bermacam-macam bahan masakan. Oh ya mams, ini saya tutup agar lebih cepat melunak ya.
sesekali kita aduk-aduk buburnya. Sekiranya masih agak keras atau belum lunak, kita bisa tambahkan sedikit air mams. Di sini saya tambahkan kurang lebih 100 ml air matang, kemudian diaduk-aduk lagi dan ditutup hingga airnya menyusut dan sesuai dengan bubur yang kita inginkan teksturnya, karena nanti kita akan menggunakan metode ulek saring, bukan di blender ya mams. Masih diaduk sesekali, kemudian tutup lagi. Sekiranya sudah seperti ini ya mams, kurang lebih teksturnya udah gampang untuk diulek saring. Kita matikan apinya dan kita pindahkan ke tempat saring. Di sini saya menggunakan tempat food grinder dari Baby Safe ya mams. Jadi saringannya itu terbuat dari plastik dan menurut saya lebih cepat dan lebih gampang dan aman juga tentunya. Ini kita saring dalam kondisi panas tidak apa-apa mams. Dan sebenarnya dari Baby Safe sendiri ada sendoknya mams untuk lebih enaknya, tapi saya punya sendok yang lebih besar, jadi agar lebih cepat saja proses penyaringan, saya gunakan sendok pink ini. Kenapa nggak saya blender mams? Dan terkesannya lebih ribet, karena nutrisi dari MPASI itu sendiri, buburnya kalau di blender pasti akan hilang. Jadi untuk kualitas yang terbaik yaitu kita saring dengan tangan manual. Kita saring sampai benar-benar habis ya mams, benar-benar tidak ada yang tersisa lagi. Nah, selesai dan seperti inilah hasilnya mams. Jangan lupa dikerok bagian belakangnya dengan sendok yang bersih, kemudian diaduk untuk meratakan tekstur buburnya. Oke, di sini saya siapkan tempatnya. Nah, teksturnya seperti ini mams, yang benar untuk awal pertama kali makan, yaitu saat di sendok dan dibalik itu bubur tidak langsung jatuh, jatuhnya perlahan. Dan di sini sesuai takaran saya menggunakan 2-3 sendok, tapi saya ambilnya 2 dulu, 2 sendok makan per sekali makan. Dan di sini berhubung saya membuat 2 porsi untuk masing-masing anak, alias 4 porsi untuk si kembar, jadi yang 2 saya akan simpan ke dalam kulkas, bisa chiller atau bisa freezer. Asal chillernya mams bisa ada di suhu 5 derajat aman mams. Tapi jika chiller tidak nyampe 5 derajat celcius, bisa dimasukkan freezer mams. Yang 2 saya simpan, kemudian yang 2 lagi akan langsung saya sajikan untuk si kembar. Ikuti terus channel Twins Alia Asia ya mams, untuk melihat gimana reaksi makan MPASI pertama si kembar. See you in the next video.